Beberapa waktu yang lalu, saya pernah ketinggalan pesawat atau ditinggal oleh pesawat yang seharusnya membawa saya ke satu tempat. Dan menurut mereka, saya terlambat. Walaupun menurut perhitungan saya tidak terlambat. Tetapi itulah kenyataan akibat daripada sebuah keterlambatan, di mana saya benar-benar sedikit agak tegang pada waktu itu, karena waktu saya tiba di ruang tunggu, ternyata pesawatnya sudah berangkat. Apa yang terjadi, saya agak sedikit stres juga, karena jadwal untuk berkhotbah di satu tempat sudah harus dilakukan pada hari yang sama. Jadi itulah yang membuat saya harus berpikir keras, apa yang harus saya lakukan. Saya harus memastikan bahwa penerbangan yang berikut saya ada di situ, dan supaya saya bisa mengisi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Apa yang terjadi, saya mencari pembelian tiket, kemudian saya mengupayakan secepat mungkin untuk bisa berada di penerbangan yang berikutnya. Apa yang saya mau katakan dari peristiwa ini, di mana keterlambatan benar-benar membuat kita mengalami kerugian. Saya harus stres, saya harus tegang, saya harus repot, karena saya harus mencari melakukan hal-hal yang memungkinkan untuk saya berangkat selanjutnya. Dan saya harus keluar biaya lagi, karena tiket yang sudah dijadwalkan itu adalah dinyatakan hangus. Itulah akibat daripada sebuah keterlambatan. Nah, di dalam hidup ini banyak hal yang kita bisa pelajari di dalam hidup kita akibat daripada sebuah keterlambatan. Minimal kita akan mendapatkan peringatan-peringatan dari tempat untuk kita berkumpul, atau untuk kita melakukan kegiatan, atau melakukan pekerjaan, atau melakukan apapun. Jika seandainya kita terlambat, artinya kita adalah orang yang dipandang kurang baik terhadap suatu keadaan yang membutuhkan ketepatan waktu. Nah, di dalam hidup ini, seperti kita tahu bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa manusia itu diatur oleh waktu. Ada waktu tidur, ada waktu makan, ada waktu bangun pagi, ada waktu sarapan, dan ada waktu mandi, ada waktu bekerja, ada waktu sekolah, dan ada waktu apapun. Semua kita diatur. Jadwal pertemuan itu juga ada waktunya. Kawin juga ada waktunya. Nah, semuanya itu menurut ketetapan-ketetapan waktu yang disepakati. Akibat daripada keterlambatan, maka itu membuat segalanya menjadi rusak. Akibat dari keterlambatan, maka kita akan mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan. Kita mengalami kerugian. Kita mengalami hal yang kalau di sekolah kita bahkan mungkin bisa dikeluarkan kalau kita sering terlambat. Tempat pekerjaan pun juga sama. Karena hidup manusia harus setiap hari dikontrol oleh waktu. Setiap hari kenapa manusia harus pakai jam? Bahkan taruh jam di depan kamar, taruh jam di dalam kamar, taruh jam juga di tangan. Kenapa? Karena manusia sangat membutuhkan waktu. Dan apa gunanya kita menggunakan waktu, menggunakan jam? Artinya jangan sampai terlambat. Kita harus matching dengan waktu itu. Kita harus searah. Kita harus dikontrol untuk memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik. Dan kita perhatikan juga cara kerja Tuhan. Semuanya berbicara menurut waktunya. Waktu matahari terbit sudah ditetapkan menurut waktunya Tuhan. Waktu matahari terbenam juga sudah ditetapkan menurut waktunya Tuhan. Bagaimana kalau dia berubah? Hal ini kan akan mengganggu sebuah kehidupan. Nah, inilah yang kita harus perhatikan di dalam hidup ini.
Salah satu hal yang kita perlu perhatikan di dalam penggunaan waktu atau di dalam mengisi waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita adalah jangan terlambat. Karena kalau terlambat, maka hal-hal yang kita tidak inginkan itu menjadi bagian di dalam apa yang mungkin kita tidak siap atau apa yang kita tidak sukai. Nah, dari berbicara kebenaran seperti jangan terlambat, kita memperhatikan cara kerja Tuhan. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari manusia, sama seperti yang saya katakan tadi, manusia hamil juga ada waktunya. Bagaimana kalau dia terlambat keluar? Terlambat bayi, terlambat keluar dari rahim seorang ibu. Itu kan masalah besar. Karena semuanya harus menurut waktu. Ya, kita perhatikan semuanya, apa saja di dalam hidup ini. Nah, kalau kita perhatikan yang lebih luas, berbicara tentang waktu yang tertulis di dalam Alkitab, kita perhatikan murid-murid Tuhan atau orang pilihan Tuhan, bagaimana Tuhan memanggil mereka. Kenapa Tuhan memanggil para rasul itu dari usia muda? Ya, Petrus dibangkitkan dari usia muda. Paulus dibangkitkan dari usia muda. Daud dibangkitkan dari usia muda. Sama, Yohanes juga dibangkitkan dari usia muda. Musa pun masih muda. Tuhan tidak panggil Musa setelah umur 100 tahun baru dipanggil. Kenapa? Karena terlambat. Ada hal-hal yang Tuhan ingin supaya diselesaikan di waktu-waktu yang sudah tersedia, yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kita. Dan Tuhan mau kita mengisi waktu-waktu itu. Jangan sampai kita terlambat. Waktu diberikan tapi berjalan terus. Waktu diberikan tidak akan menunggu kita. Dia akan berjalan terus tanpa permisi. Tanpa bertanya. Tanpa meminta persetujuan daripada kita, dia akan lewat terus. Karena waktu itu dikendalikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, perhatikan cara kerja Tuhan. Tuhan membangkitkan Yosua pada waktu dia masih muda. Semua raja-raja dibangkitkan pada usia masih muda. Tuhan tidak bangkitkan di usia-usia yang sudah tua. Daud, Simpson, Yefta dibangkitkan pada usia muda. Karena Tuhan ingin supaya pekerjaan itu diselesaikan. Dan jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat berarti manusia kehilangan kesempatan. Kalau terlambat berarti manusia mengalami kerugian. Kalau terlambat berarti berbahaya buat manusia itu sendiri. Manusia terlambat makan, apa akibatnya? Manusia terlambat tidur, apa akibatnya? Semua harus dikontrol oleh waktu. Dan sekali lagi, di dalam hidup ini Tuhan mengajari kita untuk jangan sampai terlambat. Jadi, pergunakan waktu yang baik. Pergunakan waktu yang ada. Supaya apa? Supaya hidup ini benar-benar bermanfaat. Hidup ini benar-benar berguna. Hidup ini benar-benar berhasil. Dan semua itu terpulang kepada diri kita sendiri. Kalau kita tidak terlambat, berarti kita yang untung. Kalau kita terlambat, berarti kita yang senang. Kalau kita terlambat, berarti kita yang berhasil. Tapi kalau kita terlambat, ya berarti kita yang tidak berhasil. Kita yang rugi. Kita yang bahaya. Kita yang mengalami hal-hal akibat daripada kita sering terlambat di dalam hidup ini. Banyak orang nanti kenal Tuhan sudah usia tua. Kenapa? Itu berarti terlambat. Ya, tentu waktu tidak bisa diputar kembali. Banyak orang berkata, kenapa Tuhan tidak panggil saya dari muda? Sebetulnya bukan Tuhan tidak panggil Anda dari muda, Anda tidak dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena kita manusia terlalu terbiasa dengan kata terlambat.
Kita manusia terlalu terlena, terlalu lalai di dalam mempergunakan waktu yang ada. Kita sendiri di dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini, kalau kita terlambat, apa jadinya? Bagaimana kalau terlambat dibayar gaji Anda? Pasti akan ribut, pasti akan ada demo, akan ada protes, akan ada keributan, akan ada marah-marah, akan ada kerugian yang terjadi di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, demikianlah kenapa Tuhan memberi waktu kepada kita, supaya kita mengisinya, memperhatikannya, dan jangan terlambat di dalam hal-hal seperti itu. Tuhan bilang, Tuhan beri waktu kepada manusia 70 tahun. Gunakan itu. Jangan sampai terlambat. Ya, jangan sampai terlambat. Kalau untuk hal-hal dunia saja Anda mempergunakan waktu dan Anda berpacu dan Anda tidak mau terlambat, karena kalau terlambat Anda rugi. Dan bagaimana untuk Tuhan? Tuhan yang memberi waktu, Tuhan yang punya waktu, Tuhan yang menginginkan supaya Anda mengisi semuanya itu dengan baik. Jangan terlambat. Karena Tuhan ingin supaya kita tepat. Karena Tuhan ingin kita berhasil. Karena Tuhan ingin kita bahagia. Segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat ditolong, manusia bisa bahaya. Terlambat diobati, manusia bisa mati. Semuanya, jangan sampai terlambat. Pergunakan waktumu yang ada. Ingat, siapa yang memberi waktu, dialah Tuhan. Dan siapa yang menginginkan ketidakterlambatan, yang paling pertama adalah Tuhan, karena Tuhan memberi waktu. Artinya kita isi waktu itu supaya kita tidak terlambat. Bukan cuma manusia yang ingin tidak terlambat. Manusia cuma menerima waktu dari Tuhan dan manusia mengaturnya. Untuk kegiatan sehari-hari kita kan tidak mau terlambat. Sekolah kita tidak mau terlambat, guru juga tidak mau terlambat, semua kita tidak mau terlambat. Apalagi kalau hal-hal yang kita anggap penting, kita benar-benar konsen tidak mau terlambat. Nah, Tuhan yang memberi waktu, Tuhan yang menyiapkan itu di dalam hidup kita. Bagaimana kok Tuhan mau kita terlambat? Jangan sampai terlambat. Karena banyak orang tidak beroleh keselamatan karena dia terlambat bertobat. Banyak orang kalah, tidak berhasil. Banyak orang tidak bisa memenangkan banyak jiwa. Banyak orang tidak bisa bekerja yang baik karena dia terlambat. Terlambat. Semua waktu digunakan dengan kesia-siaan. Dia terlambat, dan terlambat lagi. Sebab itu, ingat, Tuhan berkata, jikalau kamu mendengarkan suara hatimu, jangan keraskan hatimu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Jangan sampai tunda besok, karena besok Anda akan terlambat.